Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pergi, tangkap mereka semua. Anak muda itu berbicara dengan nada memerintah. Begitu mereka melakukan kontak, Shihao ceroboh. Dia berpikir bahwa dia bisa segera menyingkirkan pelayan tua itu dengan kekebalan kekuatan magisnya dan juga menangkap keturunan War Race itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak muda itu akan diam-diam mengambil tindakan. Dia memiliki artefak magis kuno, botol batu giok putih murni, dan botol ini akan menyedotnya ke dalam. Kekebalan kekuatan magisnya tidak efektif. Tubuh Shihao tampak menyusut, dari tinggi normalnya menjadi 2 inci. Dia tersedot ke arah botol yang berharga dan sudah berada di dekat lubang botol. Pelayan tua itu membantunya mengaktifkan botol ini. Botol berharga ini hangat dan halus seperti batu giok. Itu sangat putih dan bersinar dengan beberapa simbol yang sangat istimewa. Itu bisa mengumpulkan gunung-gunung tinggi dan sungai-sungai besar. Botol ini sangat menakutkan dan luar biasa. Kalian semua tangkap wanita itu. Aku akan membunuhnya. Anak muda itu agak puas. Ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan botolnya, namun tiba-tiba berhasil. Merusak! Teriak Shihao. Pada saat ini, dia tidak bisa peduli tentang hal lain lagi. Seluruh tubuhnya meletus dengan simbol. Sepotong tanah kuning melesat keluar dari tungku pil dan menabrak ke depan. Hal macam apa ini? Anak muda itu berteriak. Itu karena tanah kuning ini menyumbat lubang botol, menghentikannya. Simbol pada botol mulai berkarat. Botol dengan cepat meredup dan kehilangan kilaunya. Shihao sudah dekat dengan pembukaan botol. Itu terlalu berbahaya, hampir tersedot ke dalam. Namun, ketika dia berada beberapa meter dari pembukaan, dia memanfaatkan kesempatan ini dan akhirnya melepaskan diri. Tidak mungkin, artefak berharga ini adalah harta rahasia yang langka dan akan menjadi artefak magis Dewa Surgawi. Bagaimana bisa tiba-tiba berhenti bekerja? Anak muda itu menjadi gila. Ada leluhur tua yang sangat menyayanginya, menganugerahkannya dengan artefak magis ini dan menyuruhnya memasuki dataran darah untuk mendapatkan pengalaman. Biasanya, tidak ada yang bisa menghancurkannya, namun sekarang, itu mulai menimbulkan korosi. Shihao dengan cepat memperbesar ukurannya lagi, dengan cepat berubah dari ketinggian 2 inci kembali ke ukuran normalnya. Dia mendarat di tanah, dan kemudian dia dengan ganas mengambil tindakan, bergegas membunuh menuju pelayan tua alam api ilahi. Menurutnya, ini adalah individu yang paling berbahaya saat ini. Selama dia bisa menyingkirkannya, maka situasinya akan jauh lebih dapat diprediksi. Hong! Pada saat ini, kekebalan kekuatan magis belum hilang. Masih ada sedikit waktu terakhir. Kedua individu itu saling bertunangan. Cahaya berdarah melonjak. Lengan lelaki tua itu patah dan dia terbang keluar. Kamu, dia terkejut. Masuk ke sini. Anak muda itu berteriak dari samping. Dia masih mengaktifkan botol giok, tapi sayangnya, itu tidak berguna. Dia mencoba untuk menyingkirkan bumi kuning dengan artefak magis lainnya, tetapi semuanya hancur pada akhirnya. Latar belakang bumi kuning sangat luar biasa, berasal dari wilayah tak berpenghuni yang tak berbatas. Tentu saja, itu bukanlah tanah kuning yang sebenarnya, melainkan sesuatu yang terbentuk saat meresap ke dalam bagian bumi kuning yang sebenarnya. Meskipun ini masalahnya, itu masih membuat harta rahasia tidak efektif. Peu! Pelayan tua itu tidak cocok dan dibunuh oleh Shihao. Kelompok yang mengepung Yun 11 sangat terkejut. Mereka ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Shihao mengambil tindakan tegas,
membunuh mereka satu demi satu. Tidak ada yang bisa lolos. Sekarang giliranmu. Shi Hao mendesak maju, mengambil tindakan terhadap anak muda itu. Pertempuran ini tanpa ketegangan. Meskipun pemuda balap perang muda ini tidak biasa, dia hanya bertahan beberapa lusin gerakan melawan Shi Hao pada akhirnya sebelum mati. Pada kenyataannya, di generasi yang sama, tidak banyak orang yang bisa bertukar beberapa lusin gerakan dengan Shi Hao. Apa yang dia capai sudah merupakan hal langka yang hanya bisa dicapai oleh sedikit orang. Shi Hao menyingkirkan tanah kuning dan dengan hati-hati memeriksa botol batu giok yang bagus. Dia sedikit terdiam. Ini adalah harta yang cukup bagus, tetapi banyak simbolnya telah rusak. Sayang sekali, dia merasa agak menyesal. Kamu benar-benar menghentikan artefak ilahi. Yun 11 terkejut. Melalui pertempuran ini, Shi Hao diberi panggilan bangun. Kekebalan kekuatan magis tidak tertandingi. Melawan dewa sejati, dia hanya bisa mundur, dan melawan artefak magis tingkat tinggi, itu juga tidak akan aktif. Keduanya dengan cepat pergi, melanjutkan perjalanan lagi. Apakah kita pernah dikunci oleh seseorang? Meskipun aku bersembunyi di kualimu, mengapa mereka masih selalu menemukan kita? Yun 11 mengungkapkan ekspresi khawatir. Itu karena saat mereka melanjutkan, Shi Hao menghadapi bahaya beberapa kali. Yun 11 bersembunyi di dalam kuali, tapi dia masih bisa merasakan betapa intensnya pertempuran di luar. Setelah beberapa kali melakukan hal ini, dia membebaskan dirinya dari kuali. Ketika dia keluar, dia menemukan bahwa wajah Shi Hao pucat, dan pakaiannya berlumuran darah. Bukan karena kami menjadi sasaran, tetapi karena terlalu banyak pasukan War Race yang kami eliminasi. Mereka mengeluarkan perintah kematian bahwa siapapun yang bukan bagian dari perlombaan perang harus dibunuh di tempat. Kulit Shi Hao tidak bagus. Wajahnya kekurangan warna. Belum lama ini, dia secara tak terduga bertemu dengan Raja Perang, jenius luar biasa dari ras ini. Namun, mereka bahkan tidak dapat bertukar pukulan, karena dewa sejati muncul di sisi Raja Perang, mengejarnya sepanjang waktu dan hampir membunuhnya. Selama paruh kedua malam itu, dia menderita cedera lain. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia hampir dibunuh oleh dewa sejati itu. Lebih dari 10 tulang patah, dan ada celah di antara alisnya. Cedera Shi Hao sangat parah. Jika bukan karena bumi menjadi beberapa inci kemampuan ilahi yang hebat yang tangguh, memberinya teknik pelarian bumi dan memungkinkan dia untuk memasuki kedalaman medan perang, dia akan mati di sana dan kemudian. Meskipun demikian, luka-lukanya masih sangat serius. Fondasinya rusak. Yun 11 membebaskan dirinya dari kuali tulang dan muncul di depannya. Ketika dia melihat adegan ini, dia merasa sangat tidak nyaman, dan air mata muncul di matanya. Maaf, saya telah melibatkan Anda dalam masalah saya, dia mengatakan kepada Shi Hao untuk melanjutkan sendirian dan tidak khawatir tentang dia lagi. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Bahkan jika saya pergi sendiri, saya tidak akan bisa pergi. Perlombaan perang tidak akan menyerah, kata Shi Hao. Yun 11 menghela nafas pelan. Kebaikan ini terlalu besar. Shi Hao mengawalnya beberapa ratus ribu li. Jika bukan karena pemuda ini berada di sini, dia pasti sudah lama ditangkap atau dibunuh. Terima kasih. Dia tidak tahu apa yang pantas untuk dikatakan. Kalian berdua tidak akan bisa lolos. Tiba-tiba, suara sedingin es terdengar. Sederet orang maju ke depan. Di antara mereka ada seorang pria muda yang berusia 20 tahun atau lebih. Alisnya yang panjang mencapai pelipisnya, matanya seperti mata burung phoenix. Kulitnya seperti batu giok putih, berkelap-kelip dengan cahaya berkilau. Ada pesona unik pada penampilannya. Raja Perang. Dia telah bergegas,
dan justru dia yang berbicara. Apakah kamu berani melawanku sendirian? Tubuh Shi Hao berlumuran darah. Dia berdiri, memancarkan semacam intimidasi tanpa kemarahan. Seolah-olah harimau atau naga muncul. Saya awalnya masih berniat untuk mengambil tindakan, tetapi sayang sekali, saat ini Anda tidak cocok. Dengan luka parah seperti itu, ahli tertinggi manapun dapat membunuhmu. Raja Perang berbicara dengan suara yang sangat dingin dan tanpa ampun. Dia memiliki jenis kepercayaan diri ini, dan terlebih lagi jenis mentalitas yang tiada bandingnya. Perlombaan perang sebelumnya telah menguasai dunia, klan Kaisar. Bagaimana mungkin Raja Perang dari jenis klan kuno yang menakutkan ini yang hanya menghasilkan seseorang seperti dia setiap lusin generasi menjadi biasa? Di dunia saat ini, ada 3 Raja Perang, tapi ini jelas merupakan hal yang sangat langka. Kurang omong kosong. Serahkan saja hidupmu, teriak Shi Hao. Aku tidak ingin mengotori tanganku. Raja Perang membawa tangannya ke belakang. Matanya yang seperti phoenix dingin, kulitnya putih bersih seperti batu giok. Bahkan rambutnya berkilau dan bersinar. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura dunia lain. Ini adalah jenis penghinaan. Dia memandang rendah Shi Hao dalam kondisinya saat ini, merasa bahwa mereka tidak pantas untuk bertarung. Dia merasa bahwa orang ini tidak sepadan dengan waktunya. Bunuh dia untukku. Dia berbalik, menunjukkan penghinaan di bawah penghinaan. Setelah menerima perintah, beberapa ahli tertinggi bergegas. Dewa sejati itu juga mengambil tindakan secara rahasia, dengan cepat mendekat. Shi Hao menghela nafas. Dia berbalik untuk melarikan diri, memasuki kedalaman bumi lagi. Dewa sejati mengejarnya dengan cermat. Ketika dia muncul di permukaan lagi, cahaya merah mencolok dari 3 bulan darah merembes melalui medan perang kuno. Namun, itu masih tidak dapat menyembunyikan pucat wajah Shi Hao. Luka-lukanya terlalu parah. Lebih dari 10 tulangnya patah. Tulang lengan dan kakinya bahkan lebih patah di beberapa bagian. Jika bukan karena kekuatan magisnya yang mendukungnya, dia pasti sudah terbaring di tanah. Selain itu, terlepas dari apakah itu roh primordial atau dagingnya, mereka berdua menderita luka yang mengerikan, merusak fondasinya. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin benar-benar mati karena fondasinya mengering. Kamu, ada apa? Yun 11 merasa cemas. Dia mengeluarkan sedikit mata air spiritual agar dia meminumnya. Wajahnya yang menakjubkan penuh dengan kekhawatiran. Biarkan aku beristirahat sebentar. Shi Hao sangat kelelahan. Baru saja, dia menderita pukulan lain dari dewa sejati di kejauhan. Tubuhnya hampir pecah dan roh primordialnya hampir berserakan. Nafasnya tidak stabil. Dadanya naik turun dengan kuat. Dia telah dikejar selama ini. Sekarang pertempuran besar mencapai keadaan ini, butuh banyak korban di tubuhnya. Sulit baginya untuk berdiri lagi. Luka-lukanya sangat menakutkan. Jangan khawatir, kamu akan pulih lagi. Yun 11 sepertinya memikirkan sesuatu. Sambil terisak, dia dengan cepat menghasilkan obat pil dan menyuruhnya memakannya. Apa ini? Shi Hao terkejut. Pil ini seukuran buah mata naga dan melengkung dengan cahaya ungu. Simbol membungkusnya. Seolah-olah memiliki kehidupan, menghancurkan wadah batu giok dengan suara peng-peng, seolah-olah mencoba melarikan diri. Ini adalah pil surgawi, obat berharga yang unik. Tidak peduli seberapa parah cedera Anda, itu dapat segera membantu Anda pulih, jelas Yun 11. Shi Hao terkejut. Pil ini tak ternilai harganya seperti yang diharapkan. Itu seperti pil Heaven Mending, mampu menyelamatkan hidup seseorang. Ketika dia berada di alam bawah, dia telah merebut pil Heaven Mending dari Yu Chen. Namun,
Setelah pertempuran terakhir melawan 7 dewa, penduduk desa memaksanya untuk memakannya. Alasan dia bisa hidup kembali mungkin bukan karena obat suci, kolam kelahiran kembali, atau keinginan kuatnya. Mungkin itu terkait dengan pil Heaven Mending. Cepat dan makanlah. Kita tidak bisa membuang waktu. Tangan giok putih berkilau Yun 11 secara pribadi membawa pil surgawi ke tepi mulutnya, menyentuh bibirnya. Shi Hao mengangguk, tidak menolak kebaikannya. Itu karena lukanya terlalu parah dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mampu melarikan diri dengan hidupnya dari cengkeraman dewa sejati sudah sangat menantang surga. Jika dia tidak segera pulih, begitu pengejar mereka tiba, dia dan Yun 11 pasti akan mati. Ketika pil berharga ungu memasuki mulutnya, itu berubah menjadi pati obat dan meletus dengan simbol. Itu segera bergegas menuju anggota badan dan tulangnya, memberi makan daging dan roh primordialnya. Efeknya cukup menantang surga. Tidak ada efek samping. Hanya dalam 1 jam, Shi Hao berdiri lagi, kuat dan sehat. Dia melonjak dengan energi darah, dan semangatnya berlimpah. Dia telah pulih ke kondisi puncaknya. Efeknya sehebat ini. Meskipun dalam hati dia siap untuk hasilnya, dia masih sangat terkejut. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Kekhawatiran Yun 11 memudar dan dia akhirnya menunjukkan senyuman. Mata indahnya bergerak. Kulitnya seputih salju, senyumnya menunjukkan keindahan yang luar biasa. Jelas bahwa jenis obat langka yang berharga ini sangat berharga. Itu karena statusnya istimewa sehingga dia bisa memilikinya. Mereka datang lagi. Shi Hao menarik lengan giok Yun 11, segera berbalik untuk pergi. Hanya setelah waktu yang lama berlalu mereka berhenti di tempat rahasia. Shi Hao berkata dengan suara dingin, apakah mereka memaksaku untuk membunuh raja perang mereka? Dia marah. Orang-orang raja perang terus mengejarnya. Sulit baginya untuk melepaskan diri. Dia memutuskan untuk mengambil beberapa risiko. Jangan terlalu gegabah, kata Yun 11. Dia sangat khawatir. Dewa sejati itu selalu mengejarku dan akan selalu meninggalkan raja perang untuk jangka waktu tertentu. Saya memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan dan membunuhnya, kata Shi Hao. Matanya meledak dengan cahaya, menembak keluar seperti pelangi. Yun 11 menemukan bahwa pemuda ini memiliki pesona yang tak terlukiskan, gaya yang tak tertandingi. Dia percaya diri dan gigih. Ada jenis cahaya ilahi di sekitar seluruh keberadaannya. Orang yang percaya diri memiliki temperamen yang paling unik. Shi Hao saat ini tegas dan tegas, percaya diri pada dirinya sendiri. Dia bersinar cemerlang. Shi Hao akan membunuh raja perang. Keyakinan macam apa ini? Kita harus memahami bahwa mereka adalah salah satu dari 10 klan terbesar di dunia yang lebih tinggi di masa lalu, klan kaisar perang yang paling tirani. Raja perang mereka benar-benar menantang surga. Ketika Yun 11 menatapnya, dia menatap kosong sejenak, sedikit terpesona. Kemudian, dia dengan cepat tersentak kembali, wajahnya agak merah. Jangan menempatkan dirimu dalam bahaya. Dia menasihati, mengkhawatirkan keselamatan Shi Hao. Siapa saya? Bakat bela diri warping surga. Itu hanya raja perang yang sepele. Aku harus membunuhnya. Shi Hao sangat bersemangat. Yun 11 tercengang, merasa bahwa kepercayaan dirinya agak narsis, dan juga agak akrab. Namun, dia menggelengkan kepalanya, dan kemudian terus menyarankan hal ini. Tidak perlu takut. Perhatikan bagaimana aku membunuhnya. Shi Hao sudah memutuskan untuk mengambil risiko. Dia menghasilkan tubuh spiritual dan membuat tubuh spiritual ini membawa Yun 11 pergi dan menarik perhatian dewa sejati juga. Dia adalah dewa sejati, jadi dia akan melihat ini dengan cepat. Dia akan kembali untuk membunuhmu. Yun 11 gugup.
Jangan khawatir. Aku hanya butuh sedikit waktu. Jika perlu, tunjukkan padanya buah bodi emas. Dia pasti akan ragu saat itu dan mengejar untuk jangka waktu lain. Shi Hao memberikan buah bodi emas ke tubuh spiritual. Kemudian, dia berbalik, dengan tegas berbalik untuk membunuh Raja Perang. 3 bulan darah menggantung di udara. Di kedalaman medan perang kuno, Dewa Iblis akan mengaum dari waktu ke waktu. Namun, area di depan cukup damai. Tanahnya tandus, dan ketika seseorang menginjaknya, ia akan merasa seolah-olah sedang menginjak logam atau batu. Dan, suara langkah kaki bergema melalui bumi besar yang sunyi. Bulan darah menyebarkan pancarannya, membuat orang itu tampak sangat gagah. Dia langsung menghadapi sekelompok orang. Shi Hao telah kembali dan menemukan kelompok Raja Perang. Kamu cukup berani bertemu denganku lagi. Raja Perang itu luar biasa dan menyendiri. Alisnya yang panjang mencapai pelipisnya, menatap keluar dengan mata seperti burung phoenix. Tubuhnya tampak seperti terbuat dari batu mulia. Seluruh tubuhnya memiliki jenis kecemerlangan. Dia sangat kuat dan menakutkan. Kamu pikir kamu berharga? Aku kembali untuk membunuhmu. Shi Hao berkata dengan lembut, tetapi ada tekanan yang tidak perlu dipertanyakan lagi saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Di bawah bulan darah, sosoknya yang tinggi dan lurus sangat heroik. Matanya berkilauan. Bumi yang besar mulai bergetar seiring dengan langkah kakinya, beresonansi dengannya, berdenyut dengan gerakannya. Cahaya suci yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Seolah-olah kaisar besar telah turun ke dunia ini. Siapa saya? Aku adalah Raja Perang generasi saat ini dari klan Kaisar Perang. Dan kamu pikir kamu siapa? Mata Raja Perang sangat dingin dan kejam. Saya tidak banyak, tetapi akan ada hari ketika saya akan mendirikan klan Kaisar sendirian, menciptakan perlombaan Kaisar dengan kekuatan saya sendiri. Saya tidak perlu berdiri di bawah naungan leluhur saya dan akan menjadi Kaisar dengan hak saya sendiri. Shi Hao dengan tenang berkata. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.